Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Mujiono, CGP Angkatan 8 Kota Depok, unit kerja SDT Ruhama Kota Depok, Jawa Barat. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang koneksi antar materi yang terdapat pada modul 1.1. Paling tidak, ada 3 pertanyaan refleksi akan saya sampaikan dalam video kali ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Pertanyaan refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa murid itu hanya selembar kertas putih. Guru yang akan mengisinya, apakah itu dengan coretan, dengan gambar, dengan warna merah, hitam, guru punya peran. Saya juga beranggapan bahwa murid hanya memahami atau murid dapat memahami setiap materi yang guru sampaikan. Jadi murid cukup fokus, cukup perhatikan guru, maka dia bisa akan memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian saya juga beranggapan bahwa mereka memiliki cara belajar yang sama. Guru tidak perlu melihat setiap potensi yang ada pada anak. Dari posisi guru, saya juga beranggapan bahwa guru harus selalu memberi contoh. Kemudian, guru merupakan pusat sumber belajar, dan tugas utamanya cukup mentransfer ilmu. Dan juga, guru harus fokus pada ketuntasan kurikulum. Misalkan di semester 1 harus tuntas untuk materi A, B, C, maka guru harus selesai sesuai dengan kurikulum. Dan penilaian untuk murid cukup dari pengetahuannya saja. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 ini, pemikiran dan perilaku saya banyak perubahan. Saya sudah mulai memahami bahwa murid adalah kertas dengan penuh coretan warna, dengan penuh coretan samar. Gurulah yang bertugas menebalkan laku baiknya. Jadi, murid sudah mendapat coretan dari keluarganya, dari lingkungannya. Nah, tugas guru adalah menebalkan laku baiknya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kelas tentunya. Nah, murid memiliki keunikan masing-masing. Guru yang harus memfasilitasi setiap kebutuhan belajar murid, sesuaikan dengan kodratnya. Yang sama-sama kita ketahui, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, guru harus memahami betul apa potensi lokal budaya yang bisa dimaksimalkan untuk pembelajaran, sehingga keunikan belajar dari siswa bisa dimaksimalkan. Guru dapat menjadi contoh, seperti yang Ki Hajar Dewantara katakan, tuturi handayani. Jadi juga guru harus bertugas memperbaiki laku anak, bukan dasarnya. Pembelajaran pun berpusat pada anak. Jadi harus bisa memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya, yang dalam bahasa Ki Hajar disebut sebagai guru yang berhamba pada murid gitu. Kemudian ketuntasan kurikulum bukan satu-satunya yang terpenting, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minat bakat sesuai kodratnya serta meningkat budi pekertinya. Itu yang sudah saya pahami setelah mempelajari dari modul 1.1. Jadi ada perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Kemudian yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, paling tidak ada 4 hal yang mendasar. Yang pertama, aturan kelas. Saya akan menyepakati bersama dengan murid bagaimana membuat perancang pembelajaran dalam kelas itu menyenangkan dan membahagiakan. Jadi akan menyepakati aturan apa saja, ketentuan apa saja dalam pembelajaran di kelas. Dengan harapan ketika sama-sama disepakati akan bisa komitmen untuk dijalankan. Dan juga mendesain kelas yang menyenangkan. Juga akan melibatkan siswa. Apakah dengan tampilan kelas menempel hasil karya siswa ataupun membuat kalimat-kalimat penyemangat. Yang intinya desain kelas akan dibuat lebih menyenangkan. Kemudian konsep belajar pun akan dibuat sesuai dengan minat bakat siswa. Akan melakukan pendekatan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di Depok ini, di tempat unit kerja saya,
daerah perbatasan kota dan pedesaan. Artinya potensi apa yang bisa dimaksimalkan dari kodrat alam, kemudian dari kodrat zaman, bagaimana lokal budaya kultur dari siswa di Depok akan saya maksimalkan di situ. Jadi konsep belajarnya pun akan disesuaikan, akan lebih menyenangkan dengan permainan tentunya, yang di situ akan banyak hal yang akan bisa dimaksimalkan. Yang tidak kalah pentingnya yang akan bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tentang budi pekerti. Jadi akan menjadikan budi pekerti sebagai tujuan dalam pembelajaran setiap saat. Jadi pembelajaran ini akan dikemas apa budi pekerti yang bisa dimaksimalkan. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.